Shalom, hari ini saya akan mempresentasikan tentang daur fosfor. Baiklah, saya akan mulai. Daur fosfor atau dikenal siklus fosfor merupakan suatu proses di mana fosfat anorganik diubah menjadi fosfat organik dan kemudian secara terus-menerus dikembalikan ke fosfat anorganik tanpa adanya istirahat. Dengan kata lain, siklus fosfor sering diartikan sebagai proses biogeokimia yang mana fosfor dipindahkan melalui 3 lapisan yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Pada alam, fosfor memiliki 2 bentuk senyawa, yaitu senyawa fosfat anorganik dan senyawa fosfat organik. Senyawa fosfat organik adalah senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan senyawa fosfat anorganik adalah senyawa fosfat yang ada dalam benda mati dalam suatu lingkungan seperti tanah, batu, dan air. Ini adalah siklus fosfor. Siklus fosfor dia dimulai dari pelapukan batu. Pelapukan batu, sumber utama dari fosfor ini dapat kita temui di bebatuan, sehingga pada tahap yang pertama ini siklus fosfor akan mengekstraksi fosfat melalui proses pelapukan yang terjadi pada bebatuan. Proses pelapukan tersebut umumnya terjadi secara alami karena tahapan ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, serta erosi sehingga mengakibatkan fosfor dapat berpindah ke tanah. Ketika batuan yang memiliki kandungan fosfat terkena dengan tetesan air hujan, maka batu tersebut akan melepaskan ion fosfat dan juga mineral lainnya agar terserap ke dalam tanah. Kedua, penyerapan hewan dan tumbuhan. Setelah ion fosfat yang dilepaskan oleh batuan terserap ke dalam tanah, fosfat tersebut akan digunakan oleh plantae, fungi dan juga mikroorganisme yang ada di sekitarnya. Tumbuhan yang menyerap ion fosfat ini nantinya akan dikonsumsi oleh hewan yang tergolong sebagai herbivor, contohnya kelinci yang seperti digambar. Kemudian ketika hewan tersebut mati, maka bangkainya akan dimakan oleh hewan yang tergolong sebagai karnivora. Baru ketiga, proses dekomposisi oleh dekomposer. Nanti pas detritivore dalam tanah itu maksudnya. Pada tahapan ini fosfor akan dikembalikan ke lingkungan atau alam menggunakan proses penguraian yang disebut sebagai dekomposisi. Namun fosfor yang sudah terserap ke dalam tumbuhan atau hewan kemudian akan diuraikan oleh dekomposer ketika plantae dan animalia tersebut mati. Maka secara otomatis fosfat organik akan kembali ke tanah maupun ke air. Baru mineralisasi. Pada tahap mineralisasi ini, bakteri yang terdapat di dalam tanah akan memecah bahan-bahan organik tersebut ke dalam bentuk yang lebih kecil agar dapat dengan mudah terserap oleh tanaman. Fosfat yang terserap tanah akan terus mengalir dan umumnya akan berakhir di sebuah saluran air maupun lautan serta bisa masuk ke dalam lapisan sedimen dari masa ke masa. Baru inilah prosesnya tadi. Ada pelapukan batuan, penyerapan oleh tanaman dan hewan, dekomposisi, dan lain-lain. Baru ada dampak-dampaknya, yaitu bermula dari pengenalan pupuk sintesis. Kedua, fosfat dapat dijumpai dalam sedimen air yang berada pada bawah badan air. Mungkin untuk tanaman tidak dapat menggunakan fosfat dengan bentuk berupa pupuk, mayoritas nutrisi yang ada akan hilang lewat air yang lepas. Apabila pupuk kandang diterapkan pada tanah beku, maka mayoritas akan hilang selama mencairnya musim semi. Eutrofikasi perairan pantai serta perairan laut yang mengarah terhadap mekar ganggang bisa terjadi sebab fosfat mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam sistem air. Sumber lainnya dari fosfat yang terjadi akibat kegiatan manusia yaitu aliran yang keluar dari tanaman limbah. Di dalam aplikasi pakan besar tertentu bisa menyebabkan fosfat menjadi berlebihan masuk ke sungai. Jumlah dari fosfat yang memasuki bagian badan air nantinya akan bertambah apabila fosfat dari kotoran yang tidak dibuang tersebut tidak dilakukan perawatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.